Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film pembunuh bayaran yang berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul Killer Elite, menceritakan tentang sekelompok pembunuh bayaran yang saat itu mendapat tugas dari seorang sultan yang bergerak di bidang perminyakan untuk membalaskan dendam kematian putra-putranya kepada agen khusus Inggris yang bernama SAS. Awalnya, salah satu dari mereka telah memutuskan untuk pensiun setelah melakukan pekerjaan terakhir yang membuatnya trauma. Namun, karena sultan minyak tersebut menyandra temannya, akhirnya ia terpaksa menerima pekerjaan tersebut dan mengajak rekan-rekannya kembali untuk melakukan misi pembunuhan. Akankah mereka berhasil menyusup masuk ke dalam satuan agen khusus? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan sekelompok pembunuh bayaran yang saat itu tengah beraksi di sebuah negara bernama Oman. Masing-masing dari mereka bernama Danny, Hunter, Mers, dan Davis. Mereka berpencar untuk mengincar target mereka yang merupakan salah satu pejabat di sana. Ketika Myers yang bertugas sebagai pengintai telah memberi isyarat kepada teman-temannya bahwa target mereka telah mendekat, Danny dan Hunter lantas dengan cepat bergerak langsung menghalau pergerakan mereka. Kemudian dengan perhitungan yang telah Myers perhitungkan dengan baik, ia mengaktifkan bom yang meledakkan mobil pengawal pejabat tersebut. Kini ia menyerahkan pejabat itu kepada Danny dan Hunter yang langsung menembaki mobil anti peluru tersebut. Meskipun anti peluru, Danny telah paham bagaimana cara membobol dan mengeluarkan semua penumpang. Ia meledakkan pintu dan membunuh pengawal pejabat tersebut beserta pejabatnya. Namun ketika Danny telah berhasil membunuh mereka, ia terkejut ketika ternyata di dalam mobil itu terdapat seorang anak kecil. Lantas ketika tugas mereka telah selesai dan Hunter telah menjemputnya, Danny terdiam diri. Ia berkata pada teman-temannya bahwa dirinya akan memutuskan untuk berhenti sampai di sini sebagai pembunuh bayaran. Lalu, scene berpindah pada 1 tahun kemudian di negara Australia, di mana Danny telah benar-benar berhenti sebagai pembunuh bayaran dan lebih memilih untuk mengasingkan diri. Tetapi setelah 1 tahun lamanya, Danny mengurungkan diri. Ia tiba-tiba mendapat sebuah surat yang memperlihatkan foto dari Hunter sedang disekap di negara Oman. Mengetahui dan menyadari bahwa Hunter dalam bahaya, Danny pun tanpa berpikir panjang langsung pergi ke negara Oman. Ia bertemu dengan salah satu agen untuk mengantarkannya ke orang yang menculik Hunter. Setibanya di tempat tersebut, Danny langsung diperiksa untuk memastikan bahwa ia tak bersenjata. Lalu Danny pun dipertemukan dengan salah satu orang yang berkuasa di sana yang bernama Sheikh. Sheikh tentu memberi ucapan selamat datang kepada Danny dan mempersilahkannya untuk duduk. Tanpa berbasa-basi, Sheikh menyatakan niatnya untuk menyewa Danny sebagai pembunuh bayaran untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh anaknya. Sheikh terlebih dahulu menjelaskan bahwa anaknya yang pertama yang bernama Hussein tewas dibunuh saat perang gerilya berlangsung. Diduga Hussein tewas setelah ia ditembak oleh salah satu agen SAS yang bernama Haris. Dan tugas Danny sekarang adalah mencari pembunuh Hussein serta dalang di balik penyerangan tersebut agar ia bisa menyelamatkan Hunter. Namun tak hanya itu, Sheikh juga menjanjikan uang sebanyak $6 juta kepada Danny apabila ia berhasil membunuh mereka. Dengan syarat ia ingin Danny merekam setiap pembunuh tersebut dan menjadikan seolah-olah seperti kecelakaan. Danny pun paham, lalu Sheikh meminta ia untuk menyelesaikan misinya sebelum dirinya meninggal. Akhirnya Danny pun dipersilakan menemui Hunter yang saat itu tengah berada di penjara ruang bawah tanah. Melihat keberadaan Danny, Hunter lalu memeluknya dan bersyukur karena kini Danny telah berhenti menjadi pembunuh bayaran. Tetapi Danny menjelaskan jika semua itu telah kembali seperti semula. Ada hal yang harus ia selesaikan untuk menyelamatkan rekannya. Kemudian ia meminta segelas air minum kepada penjaga. Namun saat penjaga itu telah memberikan air minum yang Danny minta, Danny justru menyiramkannya kepada wajah penjaga tersebut dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri.
Kemudian ia mengancam kepada penjaga lain agar mau membukakan pintunya. Rupanya Dani berhasil untuk menyelamatkan dan membawa kabur Hunter dari penjara tersebut. Mereka berusaha melindungi diri dari tembakan serta kejaran para anak buah Syekh. Ketika mereka tiba di pintu utama, Hunter menyuruh Dani untuk berfokus menghancurkan pintu karena ia akan melindunginya dengan cara menembaki para anak buah Syekh. Tetapi ketika Dani telah berhasil menghancurkan pintu itu, ternyata anak dari Syekh yang bernama Buckhead menemukannya. Ia memberi tepuk tangan kepada Dani atas keberaniannya yang mencoba menyelamatkan Hunter. Namun ia tak bisa melakukan hal itu di daerah kekuasaannya karena Dani memiliki tugas penting. Akhirnya Buckhead menyuruh Dani untuk segera pergi dari istana. Setelah keluar dari istana Syekh, Dani kembali dijemput oleh agennya. Tetapi karena Dani merasa dijebak olehnya, ia menyuruh agen tersebut untuk segera keluar dari mobilnya. Lalu Dani memutuskan pergi ke Inggris untuk bertemu dengan rekan-rekannya yaitu Davis dan Meyers. Mereka bertiga bertemu di sebuah bar dan bernostalgia. Sembari meminum alkohol, Dani menjelaskan jika ia memiliki pekerjaan baru yang mungkin saja akan mereka berdua ambil. Dengan imbalan sebesar $6 juta, Dani akan memberikan 50-50 kepada mereka berdua. Karena ia tak membutuhkan uang tersebut, yang ia inginkan hanyalah menyelamatkan Hunter. Tentu Meyers dan Davis setuju dengan hal itu. Target pertama mereka adalah Steve Harris, seorang mantan kapten militer yang kini tinggal di Oman setelah perang gerilya selesai. Lantas mereka pun mempersiapkan beberapa rencana untuk menangkap Harris dan membunuhnya. Mereka bertiga kembali pergi ke Oman untuk mengawasi serta memata-matai aktivitas dari Harris. Namun, tanpa mereka sadari ternyata salah satu mantan anggota SAS yang kini bergabung pada sebuah komunitas mendapat kabar burung jika mereka sedang dimata-matai. Agen SAS yang bernama Spike tersebut langsung mengadakan rapat dengan anggota-anggota lain terkait penyerangan yang mungkin saja terjadi. Beberapa anggota menyarankan Spike untuk menghiraukan kabar tersebut terlebih dahulu. Karena mereka tak mau lagi ada pertumpahan darah. Mereka menyarankan Spike agar lebih waspada dan mengamati pergerakan penyusup tersebut. Mari kita kembali kepada para pembunuh bayaran yang telah tiba di Oman, di mana mereka langsung memulai perencanaan dengan membeli beberapa peralatan pada warga lokal dan menentukan tempat yang tepat untuk menjalankan aksi mereka. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka diawasi dan setiap aktivitas mereka direkam oleh salah satu mata-mata SAS. Ketika mereka sedang di gurun, Meyers mulai menyadari ada mata-mata yang berusaha membocorkan rahasia mereka. Akhirnya mereka langsung berusaha mencari dan menangkap mata-mata tersebut. Namun sayangnya, mata-mata itu berhasil kabur. Meskipun begitu, mereka tetap pada rencana mereka. Akhirnya Meyers dan Dani langsung pergi ke kediaman Harris untuk mewawancarainya. Ketika Harris sedang sendirian, mereka berdua tiba-tiba datang begitu saja dan mengikat Harris di bangku. Ketika Meyers telah siap merekam, Dani bertanya apakah ia benar-benar telah membunuh Hussein. Tanpa rasa takut, Harris menjawab, "Ya, ia memang membunuhnya." Lalu Dani bertanya siapa dalang di balik semua itu. Harris menjawab jika ia tak tahu. Namun Dani bisa mengetahuinya di sebuah buku karena dalang tersebut adalah seorang penulis. Setelah mewawancarai, mereka langsung membawa Harris ke toilet untuk mengeksekusinya. Tetapi tiba-tiba saja kekasih dari Harris datang untuk meminta uang ongkos padanya. Dengan terpaksa, Dani terlebih dahulu mengawasi kekasih Harris hingga ia pergi. Dan saat Dani hendak kembali, ternyata Meyers telah menyelesaikannya terlebih dahulu. Target pertama berhasil dibunuh. Kabar tersebut langsung sampai kepada Spike, yang dengan cepat kembali merapatkan pembahasan tersebut dengan anggota-anggota komunitas. Beberapa dari mereka menyarankan Spike untuk mengawasi pergerakan salah satu dari mereka, karena ia yakin mereka tak bergerak sendirian. Di satu sisi, Davis yang telah diberi tahu untuk memata-matai salah satu mata-mata SAS berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ia membunuhnya saat Davis berpura-pura sebagai salah satu anggota dari mereka. Sementara itu, Dani yang hendak kembali ke kediamannya mengingat kembali kekasihnya yang bernama Anne, yang hingga saat ini masih ia tinggalkan. Misi pertama selesai. Kini target kedua telah kembali diberikan oleh agen. Kali ini mereka harus membunuh salah satu mantan agen SAS yang telah pensiun yang bernama Craig. Tim pun dengan langsung bergerak cepat mengawasi pergerakan Craig yang terlihat sering bolak-balik menuju rumah sakit.
Tetapi apesnya adalah ketika Danny menyadari ia sedang diawasi oleh Spike. Danny pun memutuskan untuk kabur terlebih dahulu dari kejaran Spike. Namun Spike tak berhenti sampai di situ. Ia mengejar Danny terus-menerus hingga Danny masuk ke dalam rumah sakit. Dengan berhati-hati, Spike berusaha mencari keberadaan Danny yang sedang bersembunyi. Saat Spike masuk ke dalam sebuah ruangan, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Danny yang langsung menyerangnya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Pembunuh bayaran melawan mantan agen SAS yang berusaha melindungi rekannya. Masing-masing dari mereka memiliki daya tarung cukup baik. Bahkan Danny sempat kewalahan ketika dirinya dihajar terus-menerus oleh Spike. Namun karena ia tak ingin meninggalkan jejak, Danny memutuskan untuk menyudahi pertarungan tersebut dengan menyalakan alarm darurat dan menusuk salah satu bagian vital Spike hingga ia menjerit. Lalu Danny juga menusuk anak buah Spike dan langsung kabur dari rumah sakit tersebut. Setelah berhasil kabur, Danny langsung menghampiri rekan-rekannya untuk mempersiapkan rencana mereka menyusup dalam camp SAS. Pada malam harinya, Davis dan Danny langsung bersiaga masuk ke dalam. Davis bertugas sebagai pengawas agar Danny bisa masuk ke camp lebih mudah. Dan setelah dapat dipastikan Danny berhasil masuk, Davis langsung pergi tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Berhasil berpura-pura, Danny kemudian berkumpul bersama anggota-anggota lain menunggu mentari pagi untuk melakukan pelatihan. Di tengah cuaca yang sangat ekstrim, Danny masih mengawasi pergerakan dari Craig yang merupakan komando dari pelatihan tersebut. Lalu saat pelatihan dimulai, Danny mengikuti kemanapun Craig pergi. Ketika kabut membuat pandangan semua orang terganggu, disitulah Danny melancarkan aksinya. Ia membunuh Craig untuk membalaskan dendam dari Sheikh. Setelah berhasil membunuh, Danny langsung pergi dan keesokan harinya berita mengabarkan jika Craig telah tewas akibat cuaca ekstrim saat menjalani pelatihan. Kabar tersebut menjadi hal baik bagi Sheikh dan hal buruk bagi Spike, terutama anggota SAS lainnya. Namun karena Spike merasa jika rekan-rekannya tak memperdulikan penyerangan tersebut, ia memutuskan untuk keluar dari organisasi. Ia lebih memilih untuk bergerak sendiri berusaha menyelamatkan rekan-rekan lamanya yang diperkirakan akan menjadi target selanjutnya. Dan benar saja, setelah berhasil membunuh target kedua, kali ini Danny baru saja mendapat informasi dari target ketiga yang bernama McCann. Seorang perwira yang dianggap gila oleh rekan-rekannya karena sering membuat kerusuhan. Bahkan saat mereka sedang mengintai McCann, mereka saat itu melihat McCann sedang berkelahi dengan beberapa pria. Namun sayangnya pengawasan tersebut harus dihentikan karena Danny melihat keberadaan dari Spike yang juga mengawasi McCann. Karena khawatir pergerakan mereka akan kembali diawasi, akhirnya Danny bersama rekan-rekannya berusaha mencari rencana lain. Mereka memiliki opsi untuk tak membunuh McCann dan hanya merekayasa pembunuhan tersebut agar bisa melaporkannya kepada Sheikh. Kini rencana mereka adalah menyuruh McCann untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan ia akan diwawancarai terkait pekerjaan barunya sebagai security. Davis yang bertugas untuk mewawancari McCann berhasil mengambil perhatiannya dan mereka pun langsung mengamati kemana rute McCann akan pergi. Keesokan harinya, mereka juga menyewa seorang supir serta sebuah truk untuk menjadi pelengkap dari rencana mereka. Dan ketika semuanya telah siap-siap, mereka langsung melancarkan aksinya pada pagi hari. Meyers bertugas sebagai pengendali truk yang telah ia atur sedemikian rupa. Sementara Davis bertugas sebagai pengawas jalanan untuk mengarahkan ke manakah truk Meyers akan pergi. Danny berada di belakang Meyers untuk memastikan ia akan baik-baik saja tanpa harus was-was sedang diikuti. Ketika Davis memberitahu bahwa jarak McCann berada di 400 meter, Meyers langsung membelokkan truk tersebut agar berlawanan arah dengan McCann. Dan ketika jarak telah mencapai 100 meter, truk pun langsung memblokade jalan sehingga McCann tak sadar telah menabrak truk tersebut hingga tewas. Sebenarnya rencana tersebut berhasil. Namun karena Meyers ingin memastikan bahwa McCann benar-benar tewas, ia keluar dari mobil dan melihat ke belakang. Ternyata salah satu agen berhasil menemukannya. Meyers yang panik langsung menyuruh anak buahnya untuk segera kabur. Agen tersebut mengejar Meyers hingga menuju ke sebuah dermaga kontainer. Di sana agen tersebut berusaha untuk menangkap Meyers dan sang sopir. Tetapi karena Meyers melakukan sedikit perlawanan, akhirnya sang sopir berhasil mengambil sebuah pistol dan tanpa sengaja membunuh agen tersebut beserta Meyersnya. Setelah kejadian itu, Danny benar-benar marah karena rencana mereka telah kacau.
Kini mereka harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dani lalu meminta kepada sang supir yang bernama Jack untuk mengambil radio di dalam mobil agen tersebut untuk diberikan kepadanya. Di satu sisi, Spike yang kembali mengetahui bahwa rekannya berhasil dibunuh sangat amat murka. Ia meminta kepada setiap mata-matanya untuk mengincar satu persatu dari pembunuh bayaran tersebut. Dan tanpa disangka, mereka berhasil menemukan keberadaan Davis yang saat itu tengah berada di sebuah hotel. Tim dari Spike pun langsung menggerebek kamar Davis dan memintanya untuk segera masuk ke dalam mobil. Davis yang pasrah hanya bisa mengikuti perintah mereka. Tetapi karena ia tak mau tewas, akhirnya Davis melakukan perlawanan. Sebenarnya ia berhasil kabur, namun tim Spike berhasil menangkapnya kembali dan mereka dengan terpaksa membunuhnya. Anak buah Spike memberikan sebuah nomor kepadanya karena ia menemukan nomor tersebut dari Davis. Ketika Spike hendak kembali ke kediamannya, ia tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan Dani. Ya, Spike tak menyadari jika selama ini dirinya disadap. Dani pun meminta Spike untuk menyerahkan diri karena ia tak mau membuat nama dari Spike berada di dalam daftar korban. Keesokan harinya, Dani pergi ke Oman untuk memberikan setiap barang bukti atas pembunuhan yang ia lakukan. Merasa tugasnya terselesaikan dengan baik, Sheikh memuji apa yang telah Dani lakukan. Ia pun mempersilahkan Dani untuk membawa Hunter bersamanya. Dan ia akan memberi Dani uang imbalan jika anak buahnya telah memeriksa setiap barang bukti. Setelah berhasil menyelamatkan Hunter, Dani langsung menghampiri kekasihnya yang telah lama ia tinggalkan. Di sana mereka melepas rindu dan Dani berjanji semuanya telah selesai. Namun di malam hari saat Dani hendak tidur, seseorang tiba-tiba menelponnya. Ia adalah Barkayt. Barkayt memberitahu kepada Dani jika ia memiliki tugas untuk membunuh kembali. Karena targetnya ternyata salah. Jika Dani tak mau, maka ia harus dengan terpaksa melihat kekasihnya tewas. Sebagai ancaman, Barkayt menaruh sebuah peluru di area leher Anne. Akhirnya dengan terpaksa Dani mengajak Anne untuk pergi ke Paris. Di sana mereka berdua bertemu dengan Hunter. Dani meminta kepada Hunter untuk menjaga Anne selama ia menjalankan tugas terakhirnya. Awalnya, Hunter menawarkan diri kepada Dani untuk berperang bersama. Karena ia tak ingin Dani tewas sendirian mengikuti Davis dan Myers, tetapi Dani menolaknya. Ia ingin Hunter memastikan bahwa Anne benar-benar selamat. Kemudian Dani langsung pergi ke London untuk bertemu dengan Barkayt. Ia pergi ke sebuah hotel sebelum dirinya bertemu dengan Barkayt. Seperti biasa, dirinya terlebih dahulu diperiksa. Namun kali ini Dani melawan. Ia menghajar anak buah Barkayt dan langsung mengancamnya. Barkayt yang mengetahui Dani akan bersikap agresif memintanya untuk tetap tenang. Ia memberitahu jika ayahnya ternyata baru saja menemukan informasi dari dalang di balik pembunuhan anaknya. Seorang penulis bernama Ranulph Fiennes adalah dalang di balik semuanya. Bukan Haris ataupun Craig yang membunuh Hussein, melainkan Fiennes. Karena ingin menyelamatkan misi ini secara langsung, Dani pun dengan cepat pergi dan meminta kepada informannya untuk mencari buku milik Ranulph Fiennes yang merupakan seorang mantan agen SAS. Setelah berhasil mendapatkan data pribadi dari Fiennes, Dani yang seorang diri mulai merencanakan sesuatu. Sementara itu di sisi SAS, Spike memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk berhati-hati menangkap pria yang kali ini akan mereka tangkap. Saking berbahayanya, Spike bahkan meminta kepada mereka semua untuk menghajar Dani, hingga ia tak sadarkan diri sebelum mereka membawanya ke hadapannya. Tim pun mengerti lalu mereka bersiap siaga melindungi Fiennes yang saat itu tengah berada di gedung perlindungan. Ketika tim menemukan sosok misterius yang mencurigakan, mereka saling berkomunikasi untuk memberitahu jika itu adalah Dani. Tetapi saat mereka meluncurkan peledak di daerah pintu, rupanya pria misterius itu bukanlah Dani, melainkan Jack. Karena Dani berhasil masuk ke pintu lainnya yang langsung berhadapan dengan Fiennes. Fiennes yang panik berusaha menyelamatkan dirinya. Namun sayang, ia gagal karena Dani berhasil membunuhnya lalu ia dengan cepat kabur. Guys, our man's down. Head for the roof. Karena terkepung, Dani berusaha bersembunyi sementara ia meminta kepada wanita yang melihatnya sedang bergelantung untuk tetap diam. Namun ternyata wanita itu berteriak yang menyebabkan Dani akhirnya tertangkap. Ia dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi oleh Spike.
Karena Dani tak mau tewas sebelum bertemu dengan Anne, ia memberitahu Spike bahwa dirinya tak membunuh siapapun. Ia hanya merekayasa pembunuhan tersebut agar membuat C percaya jika ia menuruti perintahnya. Awalnya Spike tak percaya, tapi ketika ia hendak keluar dari ruangan tersebut, seorang agen pengkhianat tiba-tiba datang dan mendorongkan senjata padanya. Akhirnya kini Spike dan Dani menjadi tawanan dirinya. Ia ingin Dani memberikan setiap bukti dari pembunuhan yang telah dirinya buat. Ia mendorong pria tersebut dan menghajarnya sebisa mungkin setelah ia dalam kondisi terikat. Dani juga berusaha menghentikan Spike yang ingin mengambil barang bukti tersebut. Ketika Spike berhasil membunuh agen itu, Dani berhasil melarikan diri setelah ia melompat melalui jendela. Sementara itu, Anne yang merupakan target dari SAS berhasil dilindungi oleh Hunter ketika ia hendak dibunuh saat perjalanan menuju kereta. Kemudian, scene berpindah kepada Spike yang pergi ke Oman untuk menghampiri C. Di sana ia menemui Sheikh untuk memberitahu jika orang-orang yang ingin dia bunuh telah berhasil tewas. Namun ketika Sheikh mendekat, ia memberitahu bahwa itu semua adalah kebohongan, dan Spike pun menusuk Sheikh hingga ia tewas dan berusaha kabur dengan membawa uang 6 juta miliknya. Dani dan Hunter yang telah mengetahui hal itu langsung dengan cepat mengejar Spike. Mereka berusaha menangkap Spike di tengah gurun pasir. Alhasil, mereka berhasil menembak ban mobil milik Spike yang membuatnya terhenti. Karena tak ingin lagi membunuh, Dani hanya menyuruh Hunter untuk mengambil uang tersebut dan mempersilahkan Spike untuk melanjutkan hidupnya. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan Dani di tengah gurun pasir. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Dani yang menghampiri Anne yang saat itu tengah berjalan sendirian. Tamat.